Alright. Untuk peserta selanjutnya dari PT Indo Carlo Perkasa 3. Waktu dimulai dari sekarang. Sebelumnya ada sebuah pantun, makanlah buah pepaya meskipun belum kekuning-kuningan. Jawablah salam saya meskipun tanpa berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, agama mengajarkan bahwa di dalam melaksanakan segala macam pekerjaan hendaknya dikerjakan dengan penuh hati-hati dan perhitungan. Dikatakan dalam pepatah, fi ta'annis salamah wa fil ajratin nadamah. Di dalam keberhati-hatian itu ada keselamatan, dan di dalam sikap tergesa-gesa, di dalam sikap terburu-buru biasanya mengandung penyesalan. Sikap berhati-hati dan penuh perhitungan inilah yang dalam bidang pekerjaan sering disebut dengan profesionalisme. Oleh karenanya, selama 7 menit ke depan, karena begitu pentingnya profesionalisme, saya akan menyampaikan sebuah tema tentang profesionalisme kerja sebagai seorang muslim. Dengan sebuah catatan, semakin berkembanglah dan semakin majulah sebuah perusahaan yang di dalamnya dikendalikan oleh manusia-manusia yang selalu mengedepankan sikap-sikap profesionalisme. Begitu pula sebaliknya, semakin hancurlah dan semakin bangkrutlah sebuah perusahaan yang di dalamnya dikendalikan oleh manusia-manusia yang selalu mengesampingkan dan tidak mengedepankan sikap profesionalisme, tapi profesionalisme yang dilandasi oleh kejujuran. Contohnya baginda Nabi, beliau bisa menjadi pedagang yang sukses, terkenal sampai ke mancanegara. Kenapa? Karena beliau menjaga sikap profesionalisme yang dilandasi oleh kejujuran. Nabi Daud alaihissalam, seorang pedagang baju besi yang terkenal di zamannya. Kenapa? Karena beliau memegang sikap profesionalisme tapi dilandasi oleh kejujuran. Kejujuran membawa kesuksesan, tapi kesuksesan yang membawa kemaslahatan bersama. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ayo jujur, selama ini kualitas sumber daya manusia kita kan penataran, kualitas sumber daya manusia kita kan trainingan. Bukannya tidak bagus, tidak cukup. Orang diisi otaknya, tapi kosong hatinya. Orang ditingkatkan wawasannya, ditingkatkan kecerdasannya, tapi dangkal keyakinan beragamanya. Hasilnya kita sering kecewa. Penataran lancar, korupsi mulus. Betul? Training lancar, penyelewengan menerus. Itu akibat kualitas sumber daya manusia yang penataran, yang trainingan, ya seperti itu tuh. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, coba kita lihat dampak dari ketidakjujuran. Jembatan terbengkalai tidak selesai dibangun karena tidak adanya kejujuran. Korupsi merajalela disebabkan karena tidak adanya kejujuran. Bahkan perusahaan bisa bangkrut, perusahaan bisa runtuh disebabkan karena tidak adanya kejujuran. Oleh karenanya, membangun jembatan memang penting, tapi jauh lebih penting membangun manusia yang membangun jembatan. Betul? Sebab saya khawatir tuh, kalau yang membangun jembatan tidak dibangun lebih dulu, jembatan belum selesai dibangun, habis digerogoti oleh yang membangun jembatan. Membangun perusahaan memang penting, tapi jauh lebih penting membangun manusia yang membangun perusahaan. Dalam hal ini konteksnya semua karyawan perusahaan. Sebab kalau yang membangun perusahaan tidak dibangun lebih dulu, perusahaan bisa bangkrut, perusahaan bisa runtuh disebabkan karena mentalnya yang membangun perusahaan tidak dibangun lebih dulu. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu yang pertama tentang kejujuran. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab. Dikatakan dalam sebuah hadis, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun min ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawab tentang apa yang dipimpinnya. Kalau dalam bidang pekerjaan,
kita memegang pekerjaan tertentu, nah pekerjaan itulah yang kita pimpin dan akan dimintakan pertanggungjawaban jawab terhadap apa yang kita kerjakan itu kepada atasan kita. Namun sebagai seorang muslim, kita pun tidak hanya bertanggung jawab kepada atasan kita, tapi kita juga bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun atasan kita tidak melihat kita, tidak melihat kecurangan kita, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, konsep profesionalisme tadi adalah sikap profesionalisme kita kepada sesama manusia. Sebagai seorang muslim, kita pun harus bersikap profesionalisme di samping kepada sesama manusia, juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa sikap profesionalisme kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan dalam sebuah hadis, lan tazulla qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sebelum ia dimintai pertanggungan jawab tentang 4 persoalan. Apa yang 4 itu? Pertama, an umrihi fima abnahu. Umur yang dimilikinya akan dimintakan pertanggungan jawab kelak di mana umur itu dihabiskan. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena keterbatasan waktu, saya akhiri ceramah saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta. Waktu telah habis. Silakan kembali ke tempat masing-masing.